Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solusi Panel Listrik, di mana channel ini akan membahas tentang kelistrikan dan solusinya. Jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe. Baik, kali ini kita akan membahas tentang komponen atau alat yang biasa ada di dalam panel dan biasa digunakan di industri, yaitu ini kita namakan MT4W. Tipenya MT4W, MT4W DA48 Autonix. Ya, ini merek Autonix. Alat ini dipakai untuk memonitor atau mendeteksi kebocoran udara, gas. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini sebagai monitornya dan ini sebagai sensornya. Ini sensornya yang akan ditanam nanti di pipa udara atau pipa gas. Nah, hari ini kita akan mencoba mensimulasikan atau mengetes fungsi dari alat ini, juga melakukan setting. Kita coba lakukan setting. Apa yang bisa kita lakukan, setting parameter dan lain-lainnya kita lakukan hari ini. Nah, jadi untuk pengenalan, ini barang ini, alat ini mendapatkan power supply 220 volt tegangannya untuk menghidupkan alat ini. Lalu alat ini juga terhubung dengan sensor. Ya, ini kita pasang sensornya. Ini sensornya masuk sini kan? Iya. Ya, sensornya masuk sini. Ini sensornya yang akan dipasang nanti dengan kapasitas 0 sampai 10 bar ya? Iya, Pak. 10 bar. Pressure transmitter. Ini pressure transmitternya. Jadi dari pressure transmitter ini dia akan membaca tekanan sebesar 10 bar maksimal. Maksimum 10 bar. Lalu dari tekanan dari transmitter ini dia akan mengalirkan arus sebesar 4 sampai 20 mA ke monitoring ini. Ke monitoringnya ini, ya. Nah, nanti ini kita akan pasang di pipa. Pipanya dilobangin, ininya dimasukin ke dalam pipa, nanti pipanya dialiri gas atau udara. Jika tekanannya turun, tekanan gas, maka dia akan membaca. Tekanan naik juga dia akan membaca. Gitu kan ya? Iya, benar, Pak. Gitu ya, benar ya. Oke, rekan kita mau mencoba melakukan simulasi dan setting parameter di alat ini. Baik, bisa dijelaskan apa aja nih, Om? Oke, untuk alat ini di MT4 ini ada fungsinya, ada dua parameter. Parameter pertama itu fungsinya untuk men-setting jenis sensor apa yang mau kita pakai. Dan di parameter kedua ini fungsinya untuk jenis sensor jenis sensor apa, terus apa yang mau kita setting. Baik, kita coba ke tampilan awal dulu. Ini tampilan awalnya, nilai value-nya itu 0 karena tidak ada tekanan. Terus kita mau setting ke parameter 1. Tekan selama 5 detik dari parameter 1. Terus ini ada namanya INR. INR itu untuk setting jenis input tegangannya, input sensornya apa itu. Ada yang 4 sampai 20 mA, ada SNA, 2NA, 5 ampere, 2 ampere, 0,5 ampere juga ada, 0,2 ampere juga ada, dan 50 NA. Tapi yang kita pakai adalah 4 sampai 50 mA. 420? Ya, 420. Nah, sesuai dengan ini ya, kapasitas sensornya ya? Iya, benar. Spek ini sensornya. Oke, kita pilih 4 sampai 20 mA. Lalu di sini ada tampilan display. Nah, di display ini ada dua parameter yang muncul, ada standar dan ada juga scaling. Tapi yang kita pakai adalah scaling karena kita mau ngatur minimumnya sama maksimal dari keluarannya, barnya. Oke, kita pilihnya scaling. Lalu di sini ada dot. Dot itu digunakan kalau untuk pakai titik koma. Pembacanya, iya benar, display. Nah, tapi kita tidak gunakan. Lalu kita pakai HSC, itu high maksimumnya.
cukup kita settingnya tuh di 10 bar. Oh, maksimumnya 10 Iya, bar karena maksimum. ngikutin ini ya. Ikutin Maksimumnya transmitternya, Pak. transmitternya. Iya, Ah. benar. Terus kita pilih 10 lalu ada LSC, low setnya kita pilih jadi 0 Iya. karena dia minimumnya. Oke. Ketika itu selesai, Mungkin bisa 0, bisa 4 nanti di setting juga bisa, ya. Sesuai bisa kebutuhan, tergantung sesuai. kebutuhan di industrinya gimana. Mau 4 bisa, mau 0 bisa. Ya, benar. Terus di parameter kedua itu, terus kita ke parameter kedua itu ada namanya out keluarannya. Nah, di outnya itu kita pakainya tuh LST, low set, karena kita ngitungnya low ke bawah gitu. Lalu kita pilih, udah kita kembali lagi ke awal dan kita bisa mulai hitung. Oke. Nah, di sini kita settingnya itu di low setnya itu kita settingnya di 0,3 gitu. Ketika dia misalkan kita kasih 0,5 nih, kalau misalkan di 0, dia menyentuh nilai value-nya 0,5 maka dia akan kontak dan keluar dari kontaknya. Oh, kontaknya aktif. Aktif ya, Keluarin sinyal. Iya. Ya. Bukan kontak lah ya, bukan kontak. Nah, sekarang kita bisa coba simulasi si Dan ini kita kasih tekanan ya. Ya, benar, Pak. Ini ada respon nggak gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi ini menunjukkan nilai tekanan di sini. Iya, nilai tekanan sekarang. Iya, ada sekarang. Oke, kita coba. Ada ya. Ketika dia udah menyentuh 5, Ya. maka dia udah mulai kontak. Kontaknya ngeluarin, udah aktif. udah aktif. Oke. Coba lagi. Lagi. Kurang. Ya, 0,3 dia udah aktif. Iya. Ini untuk koneksinya di mana aja nih? Oh iya. Masuk ke koneksinya mana aja? Untuk di koneksinya nih ada beberapa poin yang kita pakai. Kalau untuk 89 tuh untuk power source-nya. Power source ini 89. Iya, untuk Oke. 220-nya. Fasa dan netral. Iya. Oke. Dan 3 dan 5 itu untuk inputan dari sensornya, Pak. Oke. 3 ini Iya. nanti akan dikonek ke power supply. Power supply yang kita pakai ini 24. Oh, ini DC. dapat dari power supply dulu nih. Iya, Oke. benar. Power supply masuk situ ya? Iya. Terus? Lalu ini kan ada kontaknya. Nah, kontak dari inputan display ini baru masuk ke pressure transmitter dia. Di kontak nomor 1. Lalu di sini ada kontak ground atau GND. Kita connect dihubungkan ke power supply minusnya atau 0 voltnya. Oh, ini masuk ke 0 voltnya power supply. Iya. Ini masuk ke 24 voltnya. Iya, benar, Pak. 24 volt apa 12 volt nih? 24 volt, Pak. 24 ya. Iya, Oke. kebetulan kita pakai yang 24 sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, ini 4 mili ampere keluar dari sini. Iya. Iya. Langsung masuk ke sini kah? Iya. Terbaca nanti di display. Oh, gitu. Cukup satu kabel aja ya berarti ya? Cukup, Bisa ya? Pak. Oke. Lalu apa lagi yang mau dijelasin? Ini Oh ya, ini keluarannya, Pak. Keluarannya mau kita pakai. connect kontaknya. Iya. Dry kontaknya mana? Iya, di sini, Pak. Di sini ya. Sini, Pak. Nanti kita bisa pilih ya. Pak, yang ini, Pak, bisa pilih, Pak, kita. Oh. Berhubung kita pakainya 24 volt, jadi kita pakainya di nomor 8 dan nomor 7. 8 7 ada di Nanti sini, ada Pak. konekannya ada di sini, Pak. Oke. Di slot kan. Oke. Gitu, Pak. Paling satu lagi tambahan ini biasanya kita pakai untuk di frekuensi meter. Oh, ini bisa juga untuk frekuensi meter. Iya, bisa, Jadi Pak. bukan cuman buat membaca kebocoran arus, tapi ini juga bisa dipakai buat membaca putaran atau frekuensi. Iya, Ya, frekuensi dan putaran motor. Kalau kita pakai VSD kan ada potensionya tuh. Nah, Oh. potensio itu kalau kita adjust mau di 20 Hz sampai 50 Hz nanti akan terbaca di sini. Oh, oke. Jadi ini sebagai monitoring kedua dari inverter ya atau VFD ya. Oke. Jadi ini sebagai monitoringnya aja ya. Iya, Pak. Oke, cukup sekian kali ini untuk pembahasan NT4W controller buat membaca atau memonitor kebocoran arus. Nanti kita akan membahas komponen-komponen yang lain. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe.